warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, perkenalkan saya Jusnaidar, mahasiswa PPG Daljab kategori 1, angkatan 3, bidang studi biologi dengan unit kerja di SMA Negeri 9 Sinjai, akan melaksanakan praktek pembelajaran mandiri sebagai syarat ujian kinerja UKM PPG periode 2 tahun 2024. Terima kasih atas kepercayaan Direktur Jenderal GTK dan Direktur PPG, Rektor Universitas Negeri Manado, dan Koordinator PPG dan Pengelola PPG Bidang Studi Biologi, serta dosen dan guru pamong Universitas Negeri Manado yang telah membimbing saya sampai ke tahap ini. Selamat mengikuti kegiatan praktek pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kepada ketua kelas tolong untuk memimpin doa. Dulunya duduk siap, gerak. Baca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang silakan dicek dulu bawah mejanya dan laci mejanya. Apa sudah bersih? Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa? Siapa lagi? Kenapa Nuraziza? Baik, untuk temannya yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa ikut belajar kembali bersama-sama. Oke, sekarang silakan kalian buka video yang Ibu kirimkan di grup. Ya, dan perhatikan apa isinya. Oke, sudah? Iya, Bu. Apa yang kalian lihat dalam video tersebut? Apa saja? Jenis-jenis lingkungan. Bagaimana menurut kalian tentang keanekaragaman hayati? Apakah ada manfaatnya bagi kita? Jadi sangat bermanfaat. Oke. Jadi sebelum saya lanjut, saya akan melakukan tes awal, ya. Jadi jangan lupa tulis namanya di kertas ini ya. Kalau sudah selesai, dikumpul ya. Jadi satu orang yang kumpul. Baik, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang keanekaragaman hayati. Ya. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu menganalisis keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Tingkatan keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3, yaitu Keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, keanekaragaman ekosistem.
Keanekaragaman gen adalah gen adalah materi yang terdapat Selanjutnya, keanekaragaman jenis adalah Oke, jadi itulah materi tentang keanekaragaman hayati yang terbagi menjadi 3 ya. Ya. apa yang kalian ketahui tentang keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem? Pengertian Ya, apa? pengertian keanekaragaman bertingkat gen, yaitu keanekaragaman yang terjadi pada satu kelompok spesies yang diturunkan langsung dari induknya. Ya. Kalau keanekaragaman jenis? Ya, Bu. Ya. Keanekaragaman jenis adalah variasi atau perbedaan sifat dan penampilan antar individu berbeda, jenis atau spesies dalam satu famili atau keluarga. Oke. Kalau keanekaragaman ekosistem? Ya, silakan. Keanekaragaman tingkat ekosistem yaitu semua makhluk hidup yang berinteraksi atau berhubungan erat dengan lingkungan tempat hidupnya, meliputi komponen biotik dan abiotik. Iya. Dan siapa yang tahu apakah manfaatnya bagi kehidupan? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi manfaat bagi kehidupan itu sangat banyak. Di sini saya akan menyebutkan 5, yaitu yang pertama sebagai sumber daya untuk mencukupi kebutuhan pangan seperti padi, jagung, ayam, dan kayu yang dapat dibuat untuk rumah dan lain-lain. Yang kedua itu dapat dijualbelikan seperti rotan, kayu jati, kopi, karet, dan lain-lain. Cuma tadi penjelasan dari keanekaragaman hayati. Dan untuk kita kerjakan proyeknya, Ibu sudah bagi kelompoknya kan? Sehingga kalian silakan bertiga berempat sesuai dengan kelompok masing-masing. Jadi sesuai dengan yang kalian sudah amati di luar di sekitar lingkungan kita, sesuaikan dengan LKPD yang Ibu bagikan ya.
Sudah selesai? Ya, Bu. Kalau sudah selesai, kita siapkan untuk naik presentasi. Jadi untuk presentasi pertama yaitu kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami sebagai kelompok 1 akan menayangkan video tentang keanekaragaman di tingkat gen. Saya mohon perhatian dan teman-teman tolong simak video dengan baik-baik. Terima kasih. Jadi kelompok lain silakan diperhatikan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada guru yang telah mendampingi kita serta partisipasi teman-teman yang dapat hadir pada hari ini. Nah, setelah ditayangkan video tadi yang hasil presentasi dari kelompok kami, kemudian akan lanjut dijelaskan oleh salah satu teman kita. Tapi sebelum itu, dari kelompok kami akan mempresentasi terlebih. Perkenalkan, nama saya Sabrina. Di sini saya sebagai presentator dan saya Rina sebagai moderator. Saya Brenda Fitria. Saya Bismawati. Saya Delika. Saya Rizwan. Saya Muhammad Zulfamil Haq. Baik, langsung saja kita persilakan kepada teman kita untuk melakukan presentasi. Baik, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalian tadi teman-teman pasti tadi sudah menonton dan melihat video sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan ulang agar kalian atau kita semua dapat mengerti materi yang saya bahas tadi. Di sini pertama kita harus tahu apakah itu keanekaragaman hayati. Teman-teman bisa baca dan bisa lihat di mana pengertian keanekaragaman hayati adalah dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan, mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah tekstur, penampilan, dan juga sifat-sifatnya. Kemudian kita perlu tahu bahwa ini materinya adalah keanekaragaman tingkat gen. Jadi kita perlu tahu juga apakah itu keanekaragaman di tingkat gen. Tahukah kalian bahwa yang membentuk ciri kehidupan bahkan sifat semua makhluk hidup adalah sesuatu yang ada di dalam diri masing-masing makhluk tersebut, yaitu gennya, yang merupakan instruksi pembentukan serta pengoperasian tubuh di molekul asam deoksiribonukleat atau DNA di seluruh tubuh atau di seluruh sel makhluk hidup. Kemudian, tingkatan ini disebabkan variasi gen atau struktur gen dalam suatu.
Baiklah, itu tadi manfaat dari pisang, jenis pisang yang saya jelaskan. Namun ketika kita mengonsumsi pisang terlalu berlebihan juga sangat tidak baik bagi kesehatan. Pertama, apabila kita mengonsumsi pisang terlalu banyak, maka kemudian pencernaan juga. Meskipun pisang ini bagus untuk pencernaan, namun ketika dikonsumsi secara berlebihan, itu sangat tidak baik bagi pengonsumsinya. Sesuatu hal yang berlebihan memang tidak baik kecuali kelebihan pahala. Insyaallah. Oke, baik, saya alihkan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari perwakilan kelompok kami, dan selanjutnya saya persilakan untuk setiap audiens kelompok untuk memberikan pertanyaan. Oke, baik, sebelum itu kami akan menjawab pertanyaan dan menerima pertanyaan di tempat duduk saja. Terima kasih. Ya, itulah tadi penampilan dari kelompok 1. Ya, dipersilakan untuk kelompok lain mengajukan pertanyaan. Baik, saya persilakan kepada kelompok 2 dan 3 untuk memberikan pertanyaan. Baik, untuk kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Mengapa Anda mengambil contoh pisang sebagai keberagaman di tingkat gen? Oke, jawaban telah kami tampung dan saya mohon dan kami waktu untuk kami mencari jawabannya. Dan untuk kelompok 2, saya persilakan untuk memberi pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari perwakilan kelompok saya ingin bertanya kepada kelompok 1, mengapa gen itu penting? Mengapa gen itu penting? Oke, baik. Jawaban juga telah kami simpan dan beri kami waktu untuk bertanya. Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh Pendatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu mengapa Anda mengambil contoh pisang sebagai keberagaman di tingkat gen? Jawabannya, pisang termasuk dalam kategori keberagaman genetik 2 tingkat karena ada 2 tingkat variasi genetik yang relevan dalam hal ini. Pertama, ada variasi genetik antar individu pisang. Meskipun banyak pisang yang berasal dari tanaman pisang yang sama, setiap individu dapat memiliki perbedaan genetik yang membuatnya unik. Variasi ini dapat muncul melalui perubahan spontan dalam materi genetik atau melalui jika ada pembentukan biji dalam proses reproduksi. Kedua, terdapat variasi genetik dalam spesies pisang secara umum. Ada berbagai jenis pisang dalam karakteristik genetik yang berbeda. Beberapa contoh jenis pisang yang berbeda termasuk pisang raja, pisang kepok, pisang Ambon, dan banyak lagi. Variasi genetik ini dapat memberikan ketahanan terhadap penyakit, Perbedaan dalam rasa, tekstur, dan karakteristik lainnya. Dengan adanya kedua tingkat variasi genetik ini, pisang dapat dianggap sebagai bagian dari keberagaman genetik yang penting dalam konteks pertanian dan keberagaman hayati. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah dari jawaban dari kelompok kami. Bagaimana tanggapan kelompok 3 atas jawaban yang telah diberikan oleh kelompok kami? Terima. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya untuk pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab oleh saudari Joanita. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu mengapa gen itu
penting. Gen sangat penting karena mereka merupakan unit dasar informasi genetika yang membawa instruksi untuk sintesis protein dan mengatur berbagai proses biologis dalam organisme hidup. Salah satu alasan mengapa gen sangat penting yaitu gen mengatur produksi protein yang diperlukan untuk fungsi biologis tertentu dalam tubuh. Protein ini dapat berperan dalam metabolisme, pembentukan sel kekebalan tubuh, pengaturan hormon, dan banyak proses lainnya yang mendukung kehidupan. Bisa kita lihat pada contoh pisang sari, setiap jenis pisang mempunyai manfaat dan kandungannya masing-masing. Jadi mungkin jika tidak ada gen, kita tidak akan merasakan serta menikmati bahkan melihat perbedaan yang khas serta beragam. Baik, itu tadi pertanyaan saya. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok 2 menerima? Terima kasih. Baik, apakah masih ada pertanyaan lain? Oke, kalau begitu presentasi dari kelompok kami ya kali ini saya tutup dan saya ucapkan terima kasih kepada setiap kelompok dan atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya persilakan untuk kelompok 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sempat hadir pada pagi hari ini untuk menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Baik, tanpa berlama-lama, kami akan menampilkan video tentang presentasi keanekaragaman jenis. Saya mohon teman-teman dapat memperhatikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai keanekaragaman hayati pada tingkat jenis. Apa sih pengertian dari keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri lainnya. Keanekaragaman jenis. Keanekaragaman tingkat jenis merupakan variasi yang terdapat pada makhluk hidup atau antar spesies dari satu famili. Baik, itulah tadi video dari kelompok kami tentang keanekaragaman hayati. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dengan baik. Untuk itu, untuk presentasinya akan dijelaskan oleh saudari kita, Risma. Saya persilakan. Baik, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membacakan kembali materi tentang keanekaragaman hayati, yaitu keanekaragaman jenis. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri lainnya. Selanjutnya adalah pengertian keanekaragaman jenis. Nah, di mana keanekaragaman tingkat jenis ini merupakan variasi yang terdapat pada makhluk hidup atau antar spesies dari suatu famili. Nah, keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis, perbedaan antara jenis pada makhluk hidup yang termasuk pada satu keluarga atau famili, lebih mencolok sehingga lebih mudah diamati daripada perbedaan individu dalam satu spesies. Nah, contoh keanekaragaman jenis dapat dilihat dari tumbuhan seperti pohon aren dan pohon pinang. Keanekaragaman hayati, contohnya pada tingkat jenis yaitu pohon aren, pohon pinang, dan pohon kelapa. Kemudian itulah terakhir dari
kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi penjelasan kelompok kami tentang keanekaragaman jenis. Untuk itu, izinkan kami kembali ke tempat duduk kami untuk membuka sesi pertanyaan untuk setiap kelompok. Ya, itulah tadi penampilan dari kelompok kedua. Jadi silakan masing-masing kelompok yang ingin mengajukan pertanyaan. Baik, saya persilahkan audiens setiap kelompok untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami apabila ada yang kurang dimengerti. Baik, silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ini mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu mengapa Anda mengambil contoh tadi yang ditayangkan sebagai keberagaman di tingkat jenis. Baik, beri kami sedikit waktu untuk mencari jawabannya. Baik, saya persilahkan kelompok 3 untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 3 ini mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu selain contoh yang Anda tampilkan, bisakah kalian memberikan contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Beri kami sedikit waktu untuk mengumpulkan jawaban dari pertanyaan setiap kelompok. Terima kasih. Baik, kelompok kami akan menjawab pertama-tama pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dibacakan oleh Aprilia Kartika. Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu kita mengambil contoh tersebut untuk dipresentasikan karena mudah dan bisa sangat bermanfaat. Secara itu tumbuhan ini juga bisa dimanfaatkan mulai dari batang hingga daunnya. Baik, itulah tadi jawaban dari Aprilia Kartika tentang pertanyaan dari kelompok 1. Apakah perlu penjelasan kembali atau sudah puas dengan yang sudah dijelaskan oleh Aprilia Kartika? Terima. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan dari kelompok 3 akan dijawab oleh Nuraisya. Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contoh yang lain dari keanekaragaman hayati yaitu rumput teki, lalang, dan padi yang termasuk dalam ordo Voiles, kucing leopard, kucing rumahan, dan kucing hutan. Contoh yang lainnya adalah keluarga polong-polongan, terdapat kacang tanah, kacang panjang, kacang kapri, dan lain-lain. Baik, itulah tadi jawaban dari kelompok kami yang telah dibacakan oleh Nur Raisya untuk pertanyaan kelompok 3. Apakah butuh penjelasan lebih detail atau sudah diterima? Baik, setelah tadi kita sudah menyaksikan video dan presentasi dari kelompok kami tentang keanekaragaman hayati tingkat jenis, dan teman-teman juga sudah mengajukan pertanyaan apa yang ingin diketahui dari keanekaragaman hayati tingkat jenis, maka saya dapat menyimpulkan bahwa keanekaragaman tingkat jenis adalah salah satu tingkat keberagaman yang menunjukkan seluruh variasi yang terjadi antar spesies yang masih dalam satu famili, dan mempunyai banyak contoh yang dapat kita temukan di lingkungan sehari-hari. Contohnya tadi selain pohon kelapa, aren, banyak juga seperti kucing, leopard, dan sebagainya. Juga rumput, ilalang, padi itu merupakan salah satu kelompok atau jenis, memiliki jenis yang sama. Baik, dari berbagai jenisnya tentunya keanekaragaman hayati tingkat jenis ini juga memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan kita. Oke, saya tutup. Terima kasih atas Ibu Guru yang telah membimbing kami, dan terima kasih atas perhatian teman-teman, dan
warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan untuk kelompok 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini perwakilan dari kelompok 3. Kami di sini akan menampilkan video penelitian kami tentang keanekaragaman hayati ekosistem hutan bakau. Saya mohon perhatian teman-teman untuk memperhatikan video hasil penelitian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mendapatkan materi tentang keanekaragaman hayati ekosistem pada hutan mangrove. Perkenalkan, saya Dika Tasya. Saya Nurani. Saya Nurani. Saya Nurani Zara. Saya Selamat menyaksikan. Di video kali ini kami akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang yang pertama fungsi ekosistem yang ada bagi kehidupan manusia di sekitarnya, yang kedua jenis flora dan fauna, yang ketiga interaksi antar sumber daya, dan yang keempat efek dari kerusakan ekosistem tersebut terhadap manusia. hutan mangrove adalah jenis hutan yang terdiri atas formasi dari tumbuhan yang spesifik dan umumnya dijumpai tumbuh dan berkembang pada kawasan pesisir yang terlindung di daerah tropika dan subtropika. Baik, itulah tadi penampilan video hasil penelitian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami akan memperjelas video penelitian kami melalui PPT di atas yang akan dijelaskan oleh teman saya Nurul Zakat. Baik, Mas Moderator. Nah, yang pertama, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pengertian dari mangrove. Nah, mangrove adalah jenis hutan yang terdiri atas formasi dari tumbuhan yang spesifik dan umumnya dijumpai tumbuh dan berkembang pada kawasan pesisir yang terlindung di daerah tropika dan subtropika. Ekosistem mangrove yang sehat berfungsi sebagai pencegahan abrasi, menahan badai, menyaring pencemaran kasar, tempat hidup serta pemijahan biota laut sehingga mampu menyediakan sumber makanan bagi beberapa spesies yang ada. Hal tersebut menunjukkan manfaat ekologis mangrove bagi masyarakat pesisir Indonesia. Sekian dan terima kasih. Setelah penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami yaitu keanekaragaman hayati ekosistem hutan bakau. Dan kami lanjut di sesi pertanyaan. Persilakan untuk kami duduk membahas pertanyaan. Kelompok 3. Saya persilakan untuk masing-masing kelompok mengajukan pertanyaannya. Baik, selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Saya berikan kesempatan kepada setiap garis kelompok untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Baik, silakan kelompok 1. Saya mulai dari kelompok 1 Baik, kami pertanyaan kepada kelompok 3 yaitu apa yang terjadi di hutan bakau rusak dan bagaimana hutan bakau menjaga keseimbangan alam. Baik, terima kasih kelompok 1. Jawaban pertanyaan telah kami tampung. Berikan kami sedikit waktu untuk membahas. Kemudian untuk kelompok 2, apakah ada pertanyaan? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Dampak apa yang akan timbul jika kawasan hutan mangrove di pesisir pantai harus berkurang jumlahnya atau rusak?
Baik, terima kasih kelompok 2. Berikan sedikit waktu untuk mendiskusikan jawaban. Baik, untuk jawaban kelompok 1 akan dijawab oleh saudara Abdul Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Hutan bakau berfungsi sebagai penanam tanah di wilayah pasir. Ketika hutan ini dirusak, tanah di sekitarnya menjadi rentan terhadap abrasi dan penyikisan air laut, mengakibatkan hilangnya lahan dan degradasi tanah. Baik. Baik, itulah tadi jawaban dari pertanyaan kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Ya, terima. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kemudian kesimpulan dari materi kami yaitu keanekaragaman hayati merujuk pada variasi genetik, spesies, dan ekosistem di planet ini. Ini penting karena memberikan stabilitas ekosistem, meningkatkan keradahan terhadap perubahan lingkungan, dan menyediakan sumber daya yang mendukung kehidupan. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi hasil dari persentase masing-masing kelompok. Dan saya berterima kasih karena sudah menampilkan yang terbaik. Jadi kita beri aplaus dulu buat masing-masing kelompok. Ya, jadi sudah kita ketahui semua bahwa keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi 3. Ya, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan masing-masing kelompok yaitu keanekaragaman antar gen, jenis, dan ekosistem. Itu terjadi semua pada makhluk hidup. Ya, yang diikuti oleh 2 komponen yaitu komponen biotik dan abiotik. Yang masing-masing punya manfaat yang sangat berarti bagi kehidupan kita. Ya. Jadi sebelum saya akhiri, kita akan lakukan lagi tes akhir, ya, post test. Jadi silakan dirapikan dulu, kemudian kita tes kembali, ya. Nanti saya dijawab di situ. Kalau sudah selesai, silakan dikumpul. Satu orang ya, yang kumpul. Sudah semua? Oke, jadi hari ini pembelajaran kita tentang keanekaragaman hayati sudah selesai, dan insya Allah minggu depan kita akan masuk pada ekosistem makhluk hidup. Ya, dan sebelum kita akhiri dan kita tutup pembelajaran hari ini, untuk itu ketua kelas diharap memimpin doa. Sebelumnya diucap baca doa dalam pembelajaran. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.